kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh semangat belajar hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Faida Yusuf, SPD, MPD, yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara di depan kelas, serta kepada teman-teman yang telah hadir dan siap menyimak dengan antusias. Coba kita renungkan bersama. Siapa yang ingin sukses di masa depan? Siapa yang ingin menjadi orang hebat, punya ilmu tinggi, dan hidup sejahtera? Tentu kita semua ingin, bukan? Tapi tahukah kalian bahwa kesuksesan itu bukan hanya soal seberapa tinggi nilai kita atau seberapa banyak piala yang kita kumpulkan, tapi juga seberapa baik sikap kita seberapa jujur kita dalam bertindak, dan seberapa bertanggung jawab kita dalam menjalani kehidupan. Seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Tetapi pendidikan seperti apa yang bisa mengubah dunia? Ya, jawabannya adalah pendidikan karakter. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih memahami pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai nilai yang harus kita hidupkan setiap hari. Mari kita simak bersama. Dan semoga setelah ini kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya pintar, tetapi juga berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi orang lain. Apa sih itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah proses pembentukan nilai-nilai moral dan etika yang melekat dalam diri seseorang. Nilai-nilai seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, dan peduli terhadap sesama. Mengapa pendidikan karakter itu penting? Karena saat ini dunia menghadapi banyak tantangan. Ilmu pengetahuan dan teknologi memang penting, tapi tanpa karakter yang kuat, ilmu itu bisa disalahgunakan. Kita tidak ingin menciptakan generasi yang hanya pintar, tapi lupa bagaimana dengan menjadi manusia yang baik. Pendidikan karakter membentuk fondasi kita untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya, bisa bekerja sama, dan bisa membawa kebaikan dalam lingkungan. Kapan pendidikan karakter harus dimulai? Jawabannya sejak dini. Semakin awal kita terbiasa bersikap baik, semakin dalam nilai-nilai itu tertanam dalam diri kita. Di mana pendidikan karakter itu diterapkan? Tentu saja di sekolah, di kampus, di lingkungan sekitar. Karena disinilah tempat kita belajar. Disinilah tempat kita belajar dan tumbuh, tapi bukan hanya di sekolah. Nilai-nilai karakter juga harus dipraktikkan di rumah, di lingkungan, bahkan di dunia digital sekalipun. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, semua pihak seperti guru, orang tua, dosen, teman, dan kita sendiri. Pendidikan karakter tidak bisa diberikan sepihak. Kita harus bersama-sama membentuk lingkungan yang mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Melalui contoh nyata seperti guru yang disiplin, teman yang jujur, kegiatan yang mengajarkan kerjasama dan empati. Bahkan dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, atau membantu teman yang kesulitan. Nah, jadi pendidikan karakter adalah bagian penting dari proses kita tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Ilmu pengetahuan adalah cahaya, tapi karakter adalah arah. Tanpa karakter, kita bisa tersesat, meskipun membawa cahaya seterang matahari. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang sudah mendukung pembentukan karakter. Kita sampai guru kita, orang tua, dan teman-teman yang selalu memberi teladan positif. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, Ingarso sung tulodo, imadio mungon karso tuturi handayani. Yang artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Kita semua bisa menjadi teladan dimanapun posisi kita berada.
Belajar rajin, jangan berhenti. Karakter bisa harus dimiliki. Kalau kita ingin negeri ini berseri, didik diri jadi insan yang berbudi. Ayo mulai hari ini kita bentuk karakter kita dengan lebih sadar. Tunjukkan bahwa generasi muda Indonesia bukan hanya cerdas, tetapi juga berkarakter kuat dan siap membangun masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.